Racikan Berita. Dari kantor paling tahanan, teman-teman, 2018 sampai 2000. Kita sampaikan tuh, Erick Thohir mundur. Ngapain dia jadi Menteri BUMN itu? Sasa BUMN semuanya korupsi, ada-ada aja. Dan dia kuat bener itu. Copot itu, mundur dan diperiksa. Setelah itu kita ke ISDM, setelah itu kita ke Kejagung. Kejaksaan Agung jangan masuk angin. Didatengin Erick Thohir, bilang katanya Erick sama Boy kagak terlibat apa-apaan itu. Indonesia darurat, korupsi garong. Indonesia dikuasai oleh garong. Saudara-saudara, Indonesia dikuasai garong. Kamu di PHK, kamu susah cari kerja, kamu susah berusaha gara-gara para garong. Enak bener dikatain koruptor, enak bener bahasanya koruptor. Tidak ada bahasa yang tepat bagi mereka kecuali garong. Garong uang rakyat, garong uang negara. Mereka bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat. Rakyat lagi kelaparan, rakyat lagi susah. Rakyat sedang susah mencari pekerjaan. Anak-anak masih terlantar, susah mendapatkan pendidikan. Anak-anak harus meregang nyawa untuk mencapai sekolahnya. Karena jembatan rusak, karena rumahnya mau rubuh, karena nggak punya uang untuk bayar SPP. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Garong ini? Keluarganya hidup mewah-mewah ke luar negeri, membawa barang-barang yang mewah. Istrinya, anaknya, enak-enakan mereka menggunakan uang negara, uang rakyat. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kasih tahu yang lain, yang lagi lewat nih, kasih tahu. Gabung kepada kami hari ini. Kasih tahu, Indonesia dikuasai oleh garong. Indonesia dikuasai oleh apa, kawan-kawan? Indonesia sedang dikuasai oleh siapa, kawan-kawan? Indonesia gelap gara-gara garong. Enak benar mereka hidup mewah-mewah. Pertamina bertanggung jawab. Anda nggak bisa melepaskan diri dengan minta maaf dengan muka tanpa dosa. Enak bener. Emang selesai dengan minta maaf itu direksinya? Tidak. Kamu bertanggung jawab. Direksi Pertamina bertanggung jawab. Membiarkan penyelewengan terjadi bertahun-tahun. Dari tahun 2018, saudara-saudara. 2018 mereka moped. 2018 mereka maling. 2018 mereka garong. Masa nggak tahu? Mencapai 1.000 triliun loh. Ini gila. Gila ini. Apa-apaan ini? Dan semua diam. Semua selesai dengan minta maaf. Enak aja lu goblok. Enak aja lu minta maaf. Emang ini negara punya lo? Negara ini didirikan oleh tetes darah dan air mata para perjuang kami. Kurang ajar mereka menari-nari. Kurang ajar mereka tertawa-tawa, berjoget-joget ria, menghabiskan uang negara dan uang rakyat. Rakyat susah nyari makan, rakyat susah nyari kerja. Lihat para driver online, mereka tertatih-tatih. Dari pagi sampai pagi lagi mereka mencari nafkah. Apa yang mereka dapatkan? Suspend, cacian. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan ini? Para petinggi-petinggi Pertamina bertanggung jawab. Saya minta kepada pemerintah nanti, hukum mati sekarang juga para garong ini. Setuju kawan-kawan? Hidup rakyat yang melakukan perlawanan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih. Masih semangat semua? Masih semangat semua? Masih semangat mendatangi kantor paling anjing? Kantor garong? Kantor paling babi? Kantor paling jahanam? Teman-teman, dari 2018 ya, kita dirampok oleh pengoplos, perampok yang simbolnya P. Ini P ini kepanjangannya pengoplos, perampok, pencuri. Itulah jahanamnya Pertamina, saudara-saudaraku. Maka dari itu kita harus terus menyuarakan agar dihukum mati para perampok,
uang rakyat kawan-kawan. 2018 sampai 2025 baru terungkap. Hah? Kemana aja pemerintah sebelumnya? Siapa presidennya? Siapa menterinya? Itu yang harus diperiksa, bukan dengan ocehan di Dirut Pertamina. Mohon maaf, anjing. Tidak segampang itu anjing untuk minta maaf kepada bangsa ini. Kalau hanya dengan kata maaf selesai perkara, maka bubarkan segera kepolisian, bubarkan segera kejaksaan, bubarkan segera kehakiman. Kalau dengan kata maaf selesai perkara, Dirut Pertamina, kau harus segera diperiksa. Bukan tidak mungkin kalian menikmati upeti dari perampokan sekitar 1.000 triliun, saudara-saudaraku. Jika 1.000 triliun untuk bangun rumah sakit, kesehatan kita bisa gratis. Jika 1.000 triliun untuk bangun sekolah, pendidikan anak-anak kita bisa gratis. Jika 1.000 triliun dialokasikan buat kesejahteraan para penegak hukum, TNI, Polri, kejaksaan, kehakiman, ya, tidak ada lagi yang namanya korupsi. Solusi negara ini sebenarnya sederhana, saudara-saudaraku. Pertama yaitu berikan pendidikan dan kesehatan gratis yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hukum mati dan sita seluruh aset koruptor di negeri ini, kawan-kawan. Yang mahal itu biaya pendidikan, yang mahal itu biaya kesehatan. Makanya para pejabat kita, para aparat kita jadi korup karena mereka mikir anaknya untuk sekolah, mereka mikir untuk kesehatan. Itu yang mahal. Tapi jika negara memberikan kesehatan dan pendidikan gratis, berapa aja cukup gaji. Kalau untuk sekedar perut, kawan-kawan, ya, kalau untuk sekedar makan berapa aja cukup. Yang mahal kesehatan. Dan anjing-anjing di Pertamina, ya, menikmati kesenangan di atas penderitaan rakyat, saudara-saudaraku. Aku bertahun-tahun ngisi Pertamax, nggak pakai Pertalite karena hormat dengan keputusan pemerintah. Pertalite untuk warga yang kurang mampu, dan aku merasa mampu. Aku ngisinya Pertamax, dan anjingnya, sialnya, yang ku dapat masuk ke tangki Pertalite kan babi kayak gini kan, babi nggak kayak gini. Dan sialnya mereka nggak ditangkap. Masa anak perusahaan yang ditangkap? Nggak masuk logika, kawan-kawan. Nggak masuk logika. Dirut Pertamina juga nggak terlibat, nggak masuk logika. Yang pasti ini TSM tahu sama tahu, ya. Pengoplosan itu terjadi karena tahu sama tahu terjadi pembiaran di sana. Jadi bukan tidak mungkin kepala negara sebelumnya, yaitu Jokowi, wajib hukumnya diperiksa. Setelah itu siapa? Menteri SDM itu diperiksa. Bukan sebaik datang selesai masalah. Anjing nggak kayak gini, anjing nggak kayak gini hukum. Hanya berlaku untuk rakyat kecil, tapi tidak berlaku untuk para pejabat. Oke, sebelum itu kita dengar lagi orasi politik dari Kak Susi. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu polisi yang terhormat. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, polisi adalah berjuang untuk negara, Pak, bukan untuk koruptor. Kami adalah Garuda, kami bukan naga. Pemimpin-pemimpin yang terhormat, Pertamina, pada zaman dahulu kala, Pertamina adalah, Indonesia adalah negara
berkembang. Tetapi sekarang Indonesia membeli crude oil dari negara lain. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang-orang atau pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tidak mau membangun kilang-kilang di Indonesia. Sebesar negara ini, kilang hanya ada 7, kurang lebih 7. Yang terbesar ada di Balongan, Balikpapan. Selebihnya mereka tidak mau membangun lagi. Kenapa? Kalau mereka mengolah minyak mentah sendiri, mereka tidak dapat mendapatkan selisih harga. Mereka tidak dapat menjadi kaya raya. Mereka tidak dapat uang selisih harga. Crude oil mereka beli. Banyak crude oil dari Singapura. Singapura tidak ada hasil buminya, tidak ada hasil tambangnya. Tidak ada semuanya. Kalau Indonesia benar-benar punya pemimpin yang baik dan jujur, dari Sabang sampai Merauke, itu di perut bumi Indonesia banyak crude oil. Sekarang cadangan crude oil ada di Aceh, melebihi daripada negara-negara Arab Saudi. Baru dipelajari, belum dieksplorasi, belum dieksploitasi. Kenapa mereka tidak bersemangat untuk membuat kilang sendiri? Kenapa refinery hanya ada di beberapa tempat? Kenapa? Karena koruptor-koruptornya ada di dalam gedung ini. Betulkah bapak-bapak, ibu-ibu? 1.000 triliun itu bukan uang kecil. Seandainya satu warga dibagi rata, mungkin semua Indonesia kaya raya. Tetapi yang dapat hanya segelintir orang dan oligarki. Indonesia negara OPEC tahun 70. Kita ekspor minyak. Kita bangga dengan Indonesia. Tapi mana uang royalti untuk rakyat? Mana uang royalti untuk kebahagiaan bangsa ini? Mereka rakus mengambil jatah rakyat Indonesia. Mereka tidak ingat akhirat. Mereka hanya ingat dunia. Crude oil yang ada di Indonesia yang belum dieksplorasi, yang belum dieksploitasi sangat banyak. Sangat banyak sekali. Mereka dengan alasan mengeksplorasi minyak itu dengan high cost, high risk. Tetapi mereka tidak mau membuat lubang-lubang atau drilling-drilling baru untuk rakyat. Mereka hanya senang mengimpor minyak mentah untuk mendapatkan selisih harga. Sekiranya selisih harga 5% atau 10%, berapa ribu triliun mereka dapat? Itu baru di bidang migas, belum di bidang biofuel dan lain-lain. Kami emak-emak bodoh, tetapi tahu berapa kerugian rakyat dan bangsa ini atas kejahatan Pertamina. Bapak-bapak polisi yang terhormat, Bapak dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu bangsa Indonesia yang hebat. Bapak harus bela negara, Pak. Tangkap koruptor-koruptor, Pak. Jangan bela oligarki Cina rakus atau koruptor yang berkolusi untuk mengambil minyak mentah, selisih harga dan lain-lain. Miskinkan koruptor. Sekali lagi, kepada jajaran tinggi Pertamina, tolong kalian sadar dan insaflah sebelum kalian mati di atas tumpukan uang kalian. Karena lintah darat adalah menghisap darah rakyat. Apakah kalian mau dianggap lintah darat? Pasti kalian tidak rela. Maka kalau ingin negara ini maju, silahkan eksplorasi, eksploitasi daerah-daerah yang ada sumber cadangan minyaknya. Jangan kalian dengan alasan kilang dibangun dengan harga yang sangat tinggi, dengan resiko yang sangat tinggi, tetapi tidak memikirkan rakyat. Sekali lagi, merdeka, tapi belum merdeka.
membahagiakan rakyatnya sendiri, bukan membahagiakan negara asing atau rakyat-rakyat Cina yang sudah menjajah negeri ini dengan naga-naganya. Silahkan kalian berpikir, ketawalah kalian sekarang melihat mak-mak berdiri di atas mobil ini. Bukannya marah, bukannya apa. Kami kasihan dengan bangsa ini. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Selamat berpuasa. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat semua di kantor paling jahanam. Masih semangat semua. Masih semangat semua. Kita minta orasi politik dari jurnalis independen senior. Ya. Jadi aksi ini bukan sebatas aksi mak-mak biasa. Banyak orang-orang cerdas yang hadir di tempat ini. Kita minta tokoh Bang Yusri, tokoh jurnalis senior kita untuk menyampaikan orasi politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dari Asosiasi Buruh. Saya Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia. Saya mengamati Pertamina ini hari ke hari selama 10 tahun. Sehingga saya mencermati setiap pernyataan-pernyataan baik itu dari Kejaksaan Agung, dari petinggi BUMN maupun dari Pertamina sendiri. Banyak kebohongan-kebohongan yang diucapkan, yang itu membingungkan rakyat. Pertama bilang oplos, kedua bilang blending. Saya paham semua. Silakan cek nama saya sama direksi Pertamina. Mau di holding sampai subholding sampai anak perusahaan semua kenal nama saya. Saya tidak pernah berdemo ke Pertamina 10 tahun ini. Tetapi karena mak-mak ini udah bawa cabai, mau dicabainya Jaksa Agung itu, saya kawal mereka. Saya kawal mereka. Saya kawal mereka. Karena mak-mak ini udah bawa cabai. Karena banyak kali asal ngomong ini mau dicabai semua. Makanya dari sini kami ke Kementerian BUMN, kemudian Kementerian SDM. Terakhir kami minta pertanggungjawaban omongan Jaksa Agung, Jampitsus, Dirdik, Kapuspen, Harli Siregar. Kami minta pertanggungjawaban karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami minta konfirmasi apakah benar terjadi pengurangan spesifikasi teknis Pertalite Pertamax yang merugikan konsumen selama 5 tahun. Kalau benar, kami akan gugat Pertamina. Kami akan gugat Pertamina, mewakili semua rakyat yang korban akibat pegangannya omongan Jaksa Agung. Dia harus bertanggung jawab, makanya kami akan datang ke sana. Kami akan gugat Pertamina. Balikkan kelebihan dan kerugian yang dialami oleh rakyat. Soal itu yang akan kami tuntut, kami laksanakan. Jangan sepele, pesankan kepada direksi Pertamina. Hari ini memang tidak lebih dari 50 atau 100. Tapi kami akan datang beribu ke sini nanti. Kami akan datang beribu. Dan bohong kalau permainan itu sampai tahun 2023. Saya punya data sampai 2025 awal ada. Direksi tahu. Silakan cek. Dikonfrontir sama direksi saya juga boleh. Kalau salah ini polisi ada, tangkap saya. Bohong itu semua. Saya tahu permainan itu masih berlangsung. Akan saya gugat juga Jaksa Agung. Kenapa sampai 2023 aja? Ngeri ini. Saya bukan asal ngomong, saya punya data semua. Mereka tahu. Kejaksaan Agung tahu, ini tahu, KPK juga tahu. Itu aja yang mau saya sampaikan karena kami masih panjang perjalanan. Semoga kami mohon doanya perjuangan mama-mama ini mencapai keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kawan-kawan, teman-teman.
konvoy kebangsaan kita akan kita ke kantor Kementerian paling jahanam, Kementerian BUMN. Ya. Saat ini kita aksi cukup dulu sampai di sini di kantor paling jahanam ini. Nanti kita akan aksi dengan massa yang lebih besar lagi. Kita akan geruduk bila perlu kita bawa nih rakyat Indonesia yang marah, kita ratakan di gedung. Sepakat? Sepakat kawan-kawan? Oke, teman-teman semua, silakan naik kendaraannya. Racikan Berita